Gaming experience akan terasa kurang banget jika tidak ditunjang dengan perangkat penampil gambar yang mumpuni. Untuk alasan tersebut, Acer kembali mengeluarkan monitor gaming dari seri Nitro yaitu XV2 yang memiliki segudang fitur untuk memenuhi kebutuhan gaming teman-teman sekalian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan bahas sebuah monitor gaming besutan dari Acer di seri Nitro XV2-nya, yaitu Acer Nitro XV272U Gaming Monitor. Monitor yang membawa beberapa peningkatan kemampuan di segi displaynya ini tuh mampu menyuguhkan tampilan grafis yang memukau untuk hampir segala genre gaming. Penasaran? Mari kita bahas sama-sama. Untuk tampilan monitornya sendiri tuh, meskipun dia masuk kepada seri Nitro, monitor ini tuh hadir dengan tampilan yang Pichel bisa bilang biasa aja. Desainnya nggak ada yang aneh-aneh, lempeng aja gitu, nggak kayak monitor gaming. Jadi sorry to say, kali ini Pichel tuh harus memberikan poin yang ya bisa bilang minus lah ya untuk hal ini. Teman-teman bisa lihat video-video Pichel lain yang bahas monitor gaming Acer. Dimana kalau di monitor-monitor itu tuh sekali lihat aja kita langsung tahu dan bisa identifikasi kalau itu tuh monitor gaming gitu. Sama dengan beberapa monitor yang sudah pernah Pichel review, monitor ini juga didesain terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama bagian base-nya yang berbentuk bundar, yang terbuat dari plat logam, dan di cover dengan plastik matte finish berwarna hitam. Dan pada bagian konektornya, kepada display stand-nya ini terdapat aksen lingkaran berwarna merah marun, khas laptop dan juga monitor seri Nitro. Lanjut ke bagian display stand-nya, bagian ini terbuat dari logam berbentuk silinder dengan diameter sekitar 3 cm. Dan untuk warnanya, display stand-nya ini dicat senada dengan base-nya, yaitu juga mempergunakan matte finish. Bentuk display stand-nya ini tuh mirip dengan monitor stand yang biasa dipasang di tembok-tembok itu. Tapi meskipun begitu, display stand-nya ini cukup firm menopang akan display monitornya. Dan part terakhir adalah display monitornya itu sendiri, di mana ketiga modul ini tuh nanti tersambung dengan sistem sekrup pada bagian base-nya kepada stand, dan juga sistem jepit pada bagian stand-nya kepada display panelnya. Baik memasang maupun membongkarnya sama-sama nggak ribet, nggak kayak monitor-monitor Acer yang sudah pernah Pichel bahas kemarin-kemarin. Cukup tinggal klik tombol di bagian bawah sambungan stand-nya kepada display panel, dan display panel ini tuh sudah bisa lepas dari stand-nya. Dan dalam keadaan tanpa stand-nya, monitor itu sebenarnya bisa kita pasangkan kepada VESA mount dengan ukuran 100 x 100 mm. Nah, sekarang kita akan bahas tampilan monitornya itu sendiri. Secara visual, sisi depan monitor ini itu bersih banget. Hanya ada sebuah logo Acer berwarna silver pada bagian bezel bawah, dan hanya terdapat sebuah LED berwarna biru di sisi kanan bawah monitornya yang akan menyala berwarna orange nih jika monitor dalam keadaan standby. Tapi selama posisi monitornya ini on ya, kalau misalnya off ya tetap aja mati LED-nya. Dan untuk membingkai layarnya, display monitor ini tuh sudah dilengkapi dengan bezel yang super tipis pada sisi kanan, kiri, dan juga atasnya. Tapi seperti biasa, itu hanya ilusi optik biasa aja. Karena kalau misalnya pas nyala gitu ya, sudah ada langsung black bar pada display setebal 0,8 cm di masing-masing sisinya tadi. Sementara untuk bezel bawah ini juga masih lumayan tebal, yaitu sekitar 2 cm. Tampilan sisi belakang display panelnya ini tuh nggak se-flat di bagian depannya. Terdapat sebuah logo Acer berwarna hitam dengan glossy finish di sisi kiri atas dari panelnya, dan juga ada grill ventilasi berbentuk panah ke atas yang biasa ditemui di monitor seri Nitro lainnya. Dan pada sisi kiri bawah terdapat 4 tombol navigasi plus analog switch yang disusun secara vertikal. Tombol paling atasnya ini tuh berfungsi sebagai tombol on-off, sementara 3 tombol lainnya ini untuk membuka mode seperti menu gitu ya, brightness, input, dan juga main menu. Pada menu mode, sama seperti monitor gaming keluaran Acer yang lain, kita bisa memilih preset yang sudah disediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Sementara kalau di main menu, di sisi ini tuh kita nanti bisa melakukan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan kita terkait dengan monitor ini. Pichel nggak bahas secara mendetail soal ini semua, karena sudah pernah Pichel bahas di video monitor gaming Acer yang sudah pernah Pichel bahas sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat aja ke sana ya. Dan dari segi dimensi, monitor ini masih cukup ringkas untuk diletakkan di atas meja. Jika tanpa stand, dimensi monitor ini tuh hanya berkisar 36,7 dikali 61,4 cm dengan ketebalan sekitar 6,6 cm dengan bobot sekitar 4,91 kg. Sedangkan jika mempergunakan stand, maka dimensinya berubah menjadi 52,1 dikali 61,4 cm di posisi paling tinggi dengan ketebalan sekitar 23,3 cm. Dan bobotnya juga akan langsung kedongkrak naik menjadi 6,46 kg.
Sementara untuk urusan input port, Acer sudah menanamkan beragam port yang bisa bilang lumayan lengkap lah pada monitor ini. Port-port ini bisa kita temukan pada bagian bawah di sisi belakang display panelnya. Mulai dari sebelah kiri terdapat sebuah port power, 2 port HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2a, 1 port headphone 3,5 mm, 2 port USB Type-A 3.0, 1 port USB Type-B 3.0, dan 2 port USB Type-A yang terletak di sisi kanan dari monitornya. Setelah bahas desain, kita lanjut bahas ke bagian utama dari monitornya, yaitu layarnya itu sendiri. Monitor ini mempergunakan panel IPS 27 inci dengan resolusi 2560x1440 atau WQHD dan refresh rate sebesar 144 Hz yang sudah mengadaptasi beberapa teknologi terkini untuk anti-screen tearing dan juga stuttering, seperti contohnya G-Sync compatible dan juga AMD FreeSync Premium. Dan ini juga untuk color depth-nya ini tuh memiliki color depth hingga 8 bit. Perlu diperhatikan nih teman-teman, bahwa refresh rate-nya ini 144 Hz-nya itu hanya bisa digunakan kalau kita hubungkan monitor ini dengan port HDMI minimal versi 2.0. Pichel coba konekin monitor ini ke laptop yang port HDMI-nya di bawah 2.0 seperti 1.4 gitu ya. Frame rate-nya tuh akan ketahan di 60 Hz doang, walaupun memang resolusinya bisa nyampe ke WQHD gitu ya. Hal ini memang disebabkan oleh karena untuk menampilkan gambar WQHD dan juga refresh rate 144 Hz butuh bandwidth yang gede banget dan nggak disupport di HDMI yang versi di bawah 2.0. Jadi pastikan port HDMI pada PC ataupun laptop teman-teman sekalian sudah versi yang minimal 2.0 ya. Kalau nggak mubazir nih, kita punya layar yang refresh rate tinggi, nggak kepake sama sekali. Monitor ini sendiri tuh mempergunakan panel dari Acer dengan kode ACR06C1 dan seperti yang digadang-gadang oleh Acer pada websitenya, spek panelnya ini sudah mencapai akurasi warna hingga 100% sRGB dan 95% DCI-P3. Sementara untuk tingkat kecerahan layarnya sendiri tuh monitor ini menampilkan skor 400 nits dengan kontras rasio 1000:1. Namun dia juga memiliki teknologi Adaptive Contrast Management ataupun ACM, yaitu memiliki kontras rasio sebesar 100 juta berbanding 1 dan juga VESA Certified Display HDR 400. Pada paket display yang Pichel terima, terdapat juga nih sebuah kertas report yang menyatakan bahwa monitor ini dites mempergunakan Minolta Color Analyzer CA210 dengan result color akurasi average delta E di bawah 2 poin. Buat yang mau tahu color akurasi delta E itu apa, cek video Pichel yang kemarin ya, di mana Pichel sudah bahas itu. Nanti langsung lihat aja di sini. Ting, gitu. Selain displaynya, keunggulan monitor ini juga terletak pada mode adjustment-nya. Pada saat terpasang pada stand-nya, monitor ini bisa berotasi hingga 360 derajat. Tapi teman-teman hati-hati kabelnya ya, pada melintir gitu. Bisa aja kita putar-putar, tapi kabelnya kan nggak bisa ikut melintir gitu ya. Monitor ini juga bisa di-tilt ataupun mendongkak dan juga menunduk sejauh 35 derajat hingga minus 5 derajat. Height adjustment juga dimiliki yaitu sebesar 120 mm dan juga pivot position hingga 90 derajat. Dan lagi-lagi sayangnya monitor ini tidak dilengkapi dengan gyroscope. Jadi teman-teman harus muter-muter gambarnya secara manual di PC ataupun laptopnya biar pas posisinya dengan layar monitornya. Ya kayak gini. Nah, gini nih. Tapi harus dongkakin kayaknya ya. Nah, gitu guys. Guys. Kayak udah di mall-mall ya. Mall direction. Nggak muter. Urusan audio, monitor ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang masing-masing memiliki daya 2 watt. Posisi speakernya ini tuh ada di bagian belakang dan jalur suaranya menyatu dengan ventilasi di bagian belakang dari layar. Suaranya bisa Pichel bilang nggak jelek, tapi ya nggak bagus-bagus amat juga. Pichel lakukan pengetesan dengan memainkan game dan juga sebuah lagu dengan maksimum volume, maka monitor ini dapat menghasilkan suara yang bervariasi. Pada saat memainkan game FPS seperti CSGO, speaker ini tuh bisa menghasilkan suara rata-rata 76,4 desibel dan maksimal di 94,1 desibel. Sedangkan pada saat Pichel tes dengan lagu, speaker ini bisa menghasilkan suara rata-rata 80,3 desibel dan maksimal 88,5 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil suara dari Acer Nitro XV272U Gaming Monitor. Check this out.
Tapi untuk urusan audio, kalau memang teman-teman butuh suara yang lebih bagus, ya seperti yang Pichel bilang tadi di bagian desain, tinggal colokin aja speaker yang teman-teman punya ke port 3,5 mm yang tersedia di bagian belakang. Langsung jos. Terakhir untuk urusan power ataupun daya, monitor ini ditenagai oleh daya dari power supply yang sudah tertanam pada bodinya. Jadi colokannya memang lebih ringkas, walaupun resiko bongkar bodi akan terjadi kalau power supply-nya tiba-tiba rusak. Daya yang digunakan ini nggak terlalu besar, hanya berkisar 37 watt pada saat digunakan dan sekitar 0,5 watt pada saat idle. Dan kalau misalnya posisi off, ini juga tetap narik daya yaitu 0,35 watt pada saat benar-benar mati gitu, nggak ada input dan juga kita matiin powernya. Jadi sekali lagi teman-teman, demi penghematan listrik dan juga cinta lingkungan ya, kalau monitor ini nggak dipakai, mending cabut aja deh dari colokan listriknya. Biar arus listriknya nggak kebuang sia-sia di monitornya. Overall, menurut dapet pribadi Pichel, monitor Acer Nitro XV272U Gaming Monitor merupakan monitor yang oke banget buat menjadi partner gaming teman-teman sekalian. Dengan resolusi yang sudah naik ke WQHD dan juga refresh rate hingga 144 Hz, menjadikan peningkatan buat kita yang mungkin saat ini monitornya pakai ukuran yang lebih kecil ataupun masih stuck di resolusi yang Full HD. Terlepas dari desain bodinya yang biasa aja, kemampuan displaynya dalam menampilkan warna dan image pada saat kita memainkan game itu sudah terasa mumpuni banget. Ya, meskipun bagi sebagian gamer ukuran yang cuma 27 inci ini tuh bisa jadi masih terasa kesempitan, apalagi kalau dipakai main game yang genre open world gitu, yang memang butuh view yang lumayan lebar. Tapi bisa jadi mungkin buat kita yang desainer tapi sekalian semi gamer bisa juga sih pakai gini. Monitor Acer Nitro XV272U Gaming Monitor ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 5 jutaan. Harga yang memang masih agak lebih tinggi dibandingkan beberapa merek lain. Tapi teman-teman jangan terkecoh ya. Ini tuh resolusinya sudah di atas Full HD. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat search 27 inci gaming monitor gitu ya, bisa jadi di harga segini tuh beberapa masih pakai resolusi Full HD. Jadi jangan sampai terkecoh sekali lagi. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Acer Nitro XV272U Gaming Monitor. Buat teman-teman sekalian yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan untuk hit like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Tapi kalau nggak suka, bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan teman-teman sekalian, buat kalian yang suka game ataupun retro, konsol, arcade gitu ya, bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game, ataupun yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel seperti yang Pichel tampilkan di layar ini, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PNG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching, and see you in the next video. Bye-bye! Nice! Seru sih. Dan jarang-jarang loh kalau monitor gaming bisa punya color akurasi yang tinggi. Tapi sayangnya nggak gyroscope sih, ya udahlah.